Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat kembali lagi di pembelajaran IPS, khususnya di kelas 7. Materi yang akan Ibu sampaikan konektivitas ruang dan waktu. Sebelum kita memulai pelajaran, peserta didik melalui Google Classroom dan mengajak berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kemudian mengecek kehadiran siswa-siswi melalui absensi e-learning, ya. Ketika pembelajaran akan berakhir, nanti satu persatu akan dicek kehadiran siswanya. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik untuk tetap semangat belajar dan menjaga di tengah pandemi COVID-19 di new normal. Untuk apresiasi, guru menanyakan tentang materi pelajaran yang berkaitan dengan interaksi antara ruang, misalnya sarapan dengan apa hari ini, makanan tersebut terbuat dari apa, apakah bahan tersebut dihasilkan dari daerah Ananda? Menyampaikan pengantar tentang konektivitas antar ruang dan waktu dengan mengambil fokus bahasan tentang peristiwa banjir. Pada dasarnya, banjir terjadi karena meluapnya aliran air di permukaan akibat dari tingginya curah hujan dan penggenangan air banjir yaitu di dataran rendah hujan. Untuk tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami konektivitas antar ruang dan waktu, menjelaskan pengertian konsep ruang, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Baiklah, kita akan membahas tentang konektivitas ruang dan waktu. Konektivitas di sini ya artinya yang dimaksud konektivitas itu yang terhubung ruang dan waktu. Maka di sini kita akan membahas materinya yaitu tentang aspek ruang. Apa itu aspek ruang? Coba kita lihat dulu. Nah, aspek ruang itu ruang adalah tempat permukaan bumi. Ada udara, langit-langit atau plafon ruangan dan lain-lain. Udara, air, batuan, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Ini dimasuk materi tentang aspek ruang, ya. Kita lebih jelas lagi apa itu yang dimaksud dengan aspek ruang, ya. Menurut Suma Atmaja pada tahun 1981, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Bayangkan jika kamu berada di sebuah ruang, misalnya ruang kelas. Ruang kelas tersebut tidak hanya lantai, tetapi juga ada udara, langit-langit plafon, ruangan, dan lain-lain. Demikian halnya dengan ruang permukaan yang tidak hanya sebatas tanah yang kita pinjak, tetapi ada udara, air, batu, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Menurut pendapatmu, sampai di manakah batas sebuah ruang? Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang memengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, contohnya laut, sungai, dan danau. Dan di bawah permukaan bumi atau air tanah sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Dengan demikian,
Batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang memengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan lainnya. Tidak ada satu ruang atau satu tempat pun yang persis sama dengan tempat lainnya. Perhatikanlah di sekeliling kamu dan bandingkan dengan tempat lainnya. Dilihat dari keadaan fisiknya atau tanah, air, batuan, tumbuhan, dan hewan, maupun keadaan masyarakatnya. Masing-masing memiliki perbedaan. Perbedaan karakteristik ruang biasanya juga diikuti oleh perbedaan sumber daya yang dihasilkannya. Karena itu, tidak ada satu ruang pun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Setiap ruang atau tempat memerlukan sumber daya dari tempat atau ruang lainnya. Dari sini terjadilah keterhubungan atau yang dinamakan konektivitas antara ruang dengan ruang lainnya. Itu ruang itu artinya keterhubungan. Manusia yang tinggal di salah satu ruang saling mengenal, saling berkomunikasi, dan saling memerlukan dengan manusia yang tinggal di ruang lainnya. Agar kamu mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang konektivitas antara ruang. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi masalah aspek waktu. Oke, kita ke materi waktu. Di sini konektivitas ruang dan waktu, aspek ruang sudah kita ketahui ya tentang ruang apa saja. Sekarang kita bergeser ke waktu. Aspek waktu, di sini kita sudah mengenal waktu itu apa saja sih. Kita sudah tahu waktu itu pasti ada detik, menit, hari, minggu, bulan, abad, dan seterusnya. Ya. Nah, ada waktu lampau, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Nah, jadi karena waktu ini ya seterusnya tadi bergeser dari minggu, hari sampai ke abad. Nah, bergeraknya pasti maju, bukan mundur ya, bergerak maju. Yaitu dari masa lalu ke masa depan. Kita tidak dapat mengendalikan waktu. Ya, karena tidak ada manusia yang dapat melangkah mundur ke masa lalu atau melompat maju ke masa depan. Hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu tidak dapat diubah kembali. Karena kita tidak bisa pergi ke masa lalu untuk mengubahnya. Demikian pula hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang. Tidak dapat diketahui dengan pasti karena kita tidak dapat melompat ke masa depan. Dalam sejarah, konsep waktu sangat penting untuk mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan perkembangannya hingga saat ini. Konsep waktu dalam sejarah mempunyai arti masa atau periode berlangsungnya perjalanan kisah kehidupan manusia. Waktu dapat dibagi menjadi 3, yaitu waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Pengetahuan tentang berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau membantu kita memahami perubahan dan perkembangan masyarakat, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Hingga kita memperoleh pelajaran tentang sebab akibat, baik buruk atau benar salah,
yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup pada masa mendatang. Peristiwa yang terjadi dalam suatu ruang seringkali tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Sebagai contoh, kita ambil contoh tentang kemerdekaan yang kita nikmati saat ini, merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan kita tempo dulu ya. Saat ini kita hanya tinggal menikmati. Nah, berarti para pejuang sebelum ada kita sangat luar biasa mereka ya. Nah, oleh karena itu kita harus menghargai jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan kita nikmati saat ini. Peristiwa yang terjadi dalam suatu ruang tidak hanya dapat diamati dari ruang kecil saja, seperti lingkungan sekitar rumah atau sekolah, namun juga dapat diamati dari ruang yang lebih besar. Contohnya seperti kota, provinsi, ataupun negara. Oke ya? Jadi di situ kita berbicara tadi masalah aspek waktu, ya. Jadi waktu di sini benar-benar sangat dihargai ya. Contoh yang sederhana, ketika kita lewat 1 jam ke belakang, kita tidak bisa lagi mengambil ya, karena waktu itu benar-benar sangat berharga. Sehingga kita kalau ingin menjadi orang sukses, kita jadilah mendisiplinkan diri dengan waktu. Ketika kita mau berangkat sekolah, kita harus tepat waktu. Jam 7 misalnya kita masuk sekolah ya, ini contoh waktu. Kita datang jam 7:05 menit, lewat 5 menit. Jam 7 ke depan kita udah yang ke belakang kita nggak bisa udah tarik ya, demi waktu, demi masa. Maka kita belajar mendisiplin diri ya, hargailah waktu ya. Kalau istilahnya tuh waktu lebih berharga ya. Oke, untuk materi selanjutnya ini penutup ya. Penutup, kita tutup refleksi ya terhadap proses pembelajaran yang terkait dengan penguasaan materi, pendekatan dan model pembelajaran yang digunakan ya. Di sini motivasi peserta didik agar tetap semangat belajar ya. Intinya tetap semangat belajar walaupun sekarang kita belajar tidak secara langsung seperti yang sudah lalu ya. Karena tahun ini tahun yang sangat luar biasa, bukan kita aja yang menghadapi seperti ini, tetapi dunia ya. Artinya seumur hidup ya, seumur hidup ibu sampai ini baru pernah terjadi seperti ini ya. Pembelajaran tidak secara langsung, tapi alhamdulillah kita mempunyai IT ya untuk bisa terhubung dan tergabung ya. Disinilah menunjukkan kepentingannya kita harus mampu bisa IT. Akhir ini kita dapat bertemu walaupun anak ibu tidak pernah langsung melihat Ibu Dharma. Melalui video ini kalian bisa melihat Ibu Dharma, bisa mendengarkan suara Ibu Dharma ya. Semoga nanti kita tahun depan insya Allah kita bisa belajar secara langsung ya. Semua ini kita ambil hikmahnya. Jadi intinya tetap semangat ya, memperhatikan protokol kesehatan, menjaga jarak ketika bepergian ya, jauhi dari kerumunan. Jangan lupa kita harus selalu cuci tangan pakai sabun ya, menggunakan masker ya ketika kita keluar dari rumah ya. Jangan lupa tangannya harus selalu dicuci. Ingat ya, karena mendisiplinkan diri itu bukan orang lain tetapi diri kita sendiri ya. Karena di sini kebersihan adalah sebagian dari iman, kebersihan adalah sebagian dari kesehatan ya. Kuncinya kita harus selalu bersih ya, tangan selalu dicuci. Oke, sekarang untuk terakhir yaitu tugas pembelajarannya.
Ibu akan memberikan tugas untuk materi selanjutnya tentang aktivitas individu ya. Masalah aktivitas ruang dan waktu. Dikumpulkan boleh lewat e-learning, boleh lewat classroom, boleh lewat WA. Yang anak ibu nyaman cara mengirimnya itu ibu tidak akan batasi. Yang mana nyaman buat anak ibu silahkan ya. Artinya anak ibu di sini tugas tetap selalu memperhatikan, artinya selalu mengumpulkan ya, karena itu nilai untuk nilai rapot ya, karena tidak lama lagi kita akan semester insya Allah ya. Semoga ini pembelajaran yang terakhir. Jangan lupa menjaga kesehatan, tetap semangat. Ibu akhiri, semoga minggu depan kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam lindungan Allah ya. Nah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.